I know you listen most ardently. So beautiful. So beautiful. Di film kali ini kita akan menyaksikan seorang pria gondrong yang bebas melakukan apa saja terhadap sekumpulan wanita-wanita cantik yang tinggal di dalam hutan. Saking leluasannya pria gondrong ini bebas memilih siapapun dari mereka untuk dijadikan pemuas hasratnya. Bahkan pria gondrong ini mempunyai kuasa tertinggi dan tentunya hal itu membuat para wanita-wanita cantik tersebut tunduk kepadanya. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita melihat suasana yang sangat menyejukkan hati tempat para wanita bersemedi. Setiap wanita yang tinggal di tempat ini adalah keputusan mereka sendiri mengasingkan diri karena sudah muak dengan kejamnya dunia luar. Dengan kata lain, kejamnya kehidupan di kota akibat manusia-manusia serakah. Di antara mereka kita melihat gadis cantik bernama Sheila dan yang lainnya kita tidak sebut namanya satu persatu karena agak ribet. Nah, pada saat malam tiba kita melihat satu-satunya pria yang tinggal di tempat ini bernama Sep sedang makan malam bersama. Di mana Sep ini sangat dijunjung, dihargai, dan dihormati di tempat ini karena berhasil mendoktrin seluruh perempuan yang tinggal di sini dengan alasan dirinya mengaku sebagai utusan ilahi yang bisa memberikan rahmat kebahagiaan kepada mereka. Di sisi lain, Sep juga menjadikan semua perempuan yang ada di sini sebagai istrinya. Setelah makan malam selesai, Sep berdiri lalu meraba-raba leher setiap wanita. Bingung milih yang mana untuk malam ini ya? Apakah apemnya yang tembem atau yang tipis? Hingga pada akhirnya ia memilih memanggil salah satu dari mereka masuk ke dalam kamar untuk menanam jagung. Thank you, Shepherd, for allowing us to be your wives. Come down upon me and fill me with yourself. Thank you for a beautiful day. Thank you. I need you. Come and help me. Keesokan harinya pada saat selesai nanam dan pada saat wanita itu sudah keluar dari kamarnya Sep, ternyata Sheila datang melirik-lirik sambil menatap Sep dengan penuh maksud. Sep yang sadar ditatap langsung senyum-senyum sok cuek. Lalu setelahnya terlihat Sep sedang membawa materi atau semacam ceramah kepada wanita-wanitanya dan terlihat Sheila sangat memperhatikan Sep bercerita. Have we cleansed ourselves from the rot of the outside world? Took every one of you in. Di sisi lain kita juga akan menyaksikan betapa terobsesinya wanita-wanita cantik ini kepada si Sep. Hurt by cruel world that is more than life. Di sini Sep mengajak Sheila jalan-jalan di antara pepohonan dan tentunya hal itu membuat Sheila sedikit grogi karena mungkin sangat kagum dengan si Sep. Belum lagi si Sep memberitahu Sheila jika dirinya sangat cantik sambil mengelus-ngelus helaian rambutnya lalu mengajaknya mencangkul. I know you listen most ardently. So beautiful. So beautiful. Tetapi pada saat Sheila mulai memejamkan matanya, Sep malah pergi. In that moment, everything was perfect. You only just came here. Sela, you can't. You're not allowed to speak to a wife like that. Stop. Sheila diperintahkan menuju pondok yang cukup jauh dari tempat Sep untuk membawa makanan. Di tengah-tengah perjalanan, dirinya dikejutkan dengan bangkai hewan yang sedang digerogoti ulat. Setelah melihat itu, Sheila melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya ia sampai ke pondok dan langsung masuk ke dalam.
Di dalam kita melihat seorang perempuan kurus dan terlihat misterius lalu meminta makanan kepada Sheila. Lalu setelahnya ia memberitahu Sheila jika harus berhati-hati dengan Sep karena ia adalah sosok yang tidak terlalu pantas diagungkan. Mendengar hal itu Sheila emosi lalu keluar meninggalkan pondok. Don't touch me. You're so pious and perfect. If you're impure, is it not right to drive out the rot? Our great shepherd won't be so sweet on you then. She thinks the bleeding is punishment for Eve's sin. Malam harinya saat Sheila sudah sampai, ternyata ia melihat dari balik jendela seorang perempuan yang diam-diam menuju kamar Sep. Sheila pun terus memperhatikannya, alhasil dirinya melihat Sep ingin menanam jagungnya lagi dengan perempuan itu. Padahal saat pagi sudah mulai menyapa, Sep lagi-lagi meminta 3 orang wanita untuk memandikan tubuhnya. Enak bener hidup si Sep. Setelah mandi, Sep lanjut nyantai lalu meminta 2 wanitanya untuk menyisir rambut gondrongnya sambil menikmati suasana pagi. Grievous news. Otherwise, the outside world will destroy us and take you all away from me. To protect us all, we must leave. Di sini Sep membawa seluruh wanita serta dombanya menuju suatu tempat yang sangat jauh karena mempunyai alasan tersendiri tentang kejanggalan yang ada di tempat lama mereka. Di sepanjang jalan mereka mengarungi hutan, melewati perpadangan selama seharian. Hingga pada akhirnya mereka memilih untuk singgah beristirahat lalu mendirikan tenda karena malam sudah mulai menyapa. Tak kalah pentingnya tentunya mereka mengisi perut sebelum tidur. Nah, pada saat yang lainnya telah tidur, entah kenapa Sep melakukan hal aneh sendirian di luar tenda. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Sep masih konsisten memandu jalur dan sepertinya kita belum melihat adanya tanda-tanda di mana sebenarnya Sep ingin membawa wanita-wanitanya. I told you not to go in here. Get out. Selama 2 hari perjalanan mereka kembali beristirahat. Pada saat yang lain sudah pada tidur, Sheila masih memilih sendirian di luar tenda sambil bermain api. Berselang beberapa saat, ternyata Sheila tidak sengaja menciduk Sep sedang nanam jagung dengan salah satu wanitanya di dalam tenda. Disinilah Sheila mulai merasa curiga dengan Sep. Apakah ia memang benar-benar utusan pencipta kebahagiaan atau hanya ingin memanfaatkan tubuh mereka? Saat pagi kembali menyapa, mereka antusias melanjutkan perjalanan dan masih dipimpin oleh Sep. Di tengah-tengah perjalanan ternyata salah satu wanita yang sudah ditanami jagung oleh si Sep, maksud Mimin yang sudah membuncit perutnya, tiba-tiba saja kepepet ingin melahirkan. Alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat, tetapi sayang sungguh sayang ibunya tidak dapat diselamatkan. Terpaksa Sep harus membakarnya di tengah perjalanan. This happened. Di sini wanita yang bernama Anti memutuskan untuk memisahkan diri dengan Sep sambil membawa bayi itu pergi
karena Sep sempat ingin membakarnya dengan alasan di kumpulan mereka hanya ada satu jantan yang boleh hidup, yaitu Sep sendiri. Di sisi lain, Sep dan rombongannya sudah melanjutkan perjalanan. Walk. Hingga pada akhirnya Sep memperlihatkan mereka layaknya kepingan surga yang amat indah. As a reward for your... My grace. Setelah Sep memandikan wanita di danau, entah dengan tujuan apa, Sep memutuskan untuk mendirikan tenda di tepian danau karena mungkin inilah tujuan akhir mereka. This is Eden. Tomorrow we wives will be reborn. Dan pada saat Sheila hendak tidur, tiba-tiba saja Sep memanggilnya dari luar tenda. Go, Salah. Sheila. Ternyata Sep memanggil Sheila masuk ke tendanya karena ingin menanam jagungnya di anunya Sheila. Unbraid your hair. Setelah ditanami barulah Sheila sadar jika Sep bukan orang baik-baik. Hingga pada akhirnya keesokan harinya mereka menggerogoti Sep hingga tewas dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.